Pernahkah teman-teman berpikir atau memikirkan, kenapa sampai saat ini belum ada pemimpin negara, apalagi pemimpin daerah ya, pemimpin negara aja belum ada di dunia ini yang sanggup mengatasi masalah banjir. Coba kita pikirkan kenapa ya? Padahal teknologi kita sudah maju, teknologi kita sudah tingkat tinggi. Ngomong apa saja sudah teknologi. Kenapa ya? Karena masalah banjir tidak cukup hanya bisa ditangani dengan teknologi, tetapi harus dengan cara yang bijak. Cara bijak mana yang belum dijalankan? Ada 3 hal yang belum dijalankan oleh semua pemimpin dunia yang belum bisa mengatasi banjir. 1. Yang belum diatasi adalah masalah hutang. Hutang pertama yang belum dibayar adalah hutang kita kepada alam. Kita ambil contoh DKI Jakarta. Kenapa ada banjir di DKI Jakarta semakin tahun semakin ganas? Tentu saja karena ada hutang yang belum dibayar. Hutang apa itu? Sebelum memasuki masa pembangunan, kawasan Bopunjur, Bogor, Puncak, Cianjur adalah daerah penyangga banjir, penyerap air hujan yang sangat dahsyat. Sehingga tidak seperti ini dulu banjirnya kalaupun ada di Jakarta. Tetapi dengan pembangunan banyak maraknya bangunan-bangunan, gedung-gedung dan pila-pila, hotel-hotel, wahana-wahana wisata yang betonisasi, yang mengurangi daya serap tanah di Bopunjur. Akibatnya hujan Bogor, hujan Cianjur, hujan di Puncak, mayoritas airnya tidak diserap di air tanah di sana, tetapi akan dikirim semua dalam bentuk COD di Jakarta sekitarnya, Tangerang sekitarnya, Banten sekitarnya. Dan hutang ini tidak akan pernah, bila tidak dibayar, maka hutang kita kepada alam tidak akan bisa mengatasi banjir. Apa hutang yang harus dibayar? Pemerintah harus berani membayar hutang kepada alam. Kalau memang ingin masalah banjir diatasi, hutang kita kepada alam harus dibayar dulu, yaitu bangunan yang tidak boleh pada tempatnya, yang bisa menghalangi air hujan harus dirobohkan, harus dikembalikan kepada alam. Baik itu peruntukan yang seharusnya untuk tanah serapan di Bopunjur, yang sudah ditutupi dengan pila-pila betonisasi, wahana wisata betonisasi. Apabila tidak dihancurkan, maka sampai tahun berapapun, sampai kiamat pun, hutang ini tetap ada. Alam akan menolak. Jadi capek orang ngomong banjir kalau tidak diatasi dulu. Hutangnya dibayar dulu. Yaitu segala bentuk beton-beton penghalangi harus dikupas dulu. Supaya airnya tidak semuanya ke Jakarta, ke Banten, sekitarnya. Tapi airnya harus disedot dulu sebagian besar di Bopunjur, Bogor, Puncak Bogor. Baru nanti sisanya dikirim ke sini, COD dikit nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya, mayoritas air dikirim ke sini, COD, ke Jakarta sekitarnya. Jangan lagi kita ngomongin kenapa banjir. Siapapun gubernurnya, siapapun nanti presidennya, tetap ini akan dihadapi. Itu namanya kenyataan. Hutang harus dibayar. Selain hutang harus dibayar, tentu bunga-bunganya harus dipotong. Apa bunga-bunganya harus dipotong? Ya, segala bentuk bunga-bunga yang lain adalah selain hutang pokoknya adalah bangunan liar atau bangunan yang ada menutupi daya serap tanah di Bopunjur. Ya, tentu segala bangunan yang ada di sekitar 50 meter sekitar dari bantaran kali harus juga dirobohkan. Harus kembali kepada tanah. Penyerapan tanah di kali Ciliwung sekitarnya, dan itu harus sepanjang itu harus dibersihkan. Semua kali harus dibersihkan. Supaya tinggal tanah-tanah yang menyerap. Supaya airnya tidak menyerang ke badan jalan atau luar kota. Kalau tidak, ya bunga-bunga ini juga akan seperti sama dengan kalau ada hutang pinjol, ya, hutangnya menumpuk-menumpuk,
ya banjirnya juga menumpuk sampai keluar kota. Jadi kita tidak bisa lagi hanya menyalahkan presidennya, gubernurnya, wali kotanya. Capek, sia-sia. Itu adalah salah satu yang harus dilakukan, membayar hutang-hutang, kembalikan pada lahan-lahan semula yang untuk serapan hujan, mulai dari Bopunjur sampai Jakarta sekitarnya, sampai seluruh bantaran kali harus dijadikan penyerap. Yang kedua, tentu kita harus belajar dari Yusuf. Yusuf pernah tinggal di Mesir, dan dia pernah mendapatkan kekuasaan, walaupun dia bukan orang Mesir, tetapi karena mendapat mandat, dia bisa mengatasi masalah 7 tahun kelimpahan untuk menutupi 7 tahun kekeringan. 7 tahun kelimpahan adalah dengan cara menyimpan sebanyak-banyak mungkin di lumbung-lumbung padi dan gandum di Mesir, sehingga ketika 7 tahun kemudian kekeringan, lumbung-lumbung itu akan menjadi penolong bagi orang yang ingin membutuhkan bahan makanan. Hal ini bisa berlaku untuk mengatasi banjir. Pada saat musim hujan, seharusnya disiapkan lumbung-lumbung penyimpanan penyerapan air hujan selain air tanah. Bisa dalam bentuk terowongan yang menyimpan air untuk bisa langsung ke laut tanpa melalui gorong-gorong, tanpa melalui kali, mulai dari arah Bopunjur sampai ke laut, dibuat terowongan. Yang kedua, bisa dalam bentuk pengiriman bala bantuan atau sumbangan air banjir kepada daerah-daerah kekeringan di seluruh tanah air. Mewajibkan seluruh masyarakat atau angkutan yang melewati jalan-jalan yang daerah banjir untuk mendapatkan paket pengambilan air dalam bentuk galon-galon dikirimkan kepada daerah yang butuh air. Itu bisa. Yang ketiga adalah dengan jurus water heater. Air akan menguap apabila dipanaskan. Apabila di daerah banjir, sebanyak mungkin disiapkan water heater, pemanas tingkat tinggi. Maka air-air yang banjir itu akan disedot ke dalam satu ruangan yang panas. Maka teknologi akan digunakan membuat airnya menguap dengan cepat. Dengan ribuan derajat Celcius dimasukkan ke water heater. Itu juga bisa mengurangi banjir. Ini harus didukung. Yang ketiga, dengan prinsip freezer. Air banjir dimasukkan ke dalam freezer raksasa. Negara harus menyiapkan freezer raksasa, sehingga air jadi beku, banjirnya jadi beku, disimpan, dan digunakan di daerah yang memerlukan air. Setidaknya, apabila terjadi banjir, maka diadakan pembekuan di situ, sehingga airnya bisa menjadi seperti musim salju di Jepang, musim salju di Korea, bisa menjadi bahan wisata. Ini adalah salah satu bentuk penanganan banjir yang harus dimulai sekarang dipikirkan oleh ITB, Menteri PUPR, seluruh gubernur, seluruh calon presiden, dan seluruh kepala daerah. Semoga bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Terima kasih.